Sobat Smantri TV, kali ini di sebelah saya sudah ada Ketua Panitia Acara Wisuda Tahfiz SMA Negeri 3 Padang, yaitu Bapak Yusrianto. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Bapak, sebagai Ketua Panitia, apa saja upaya yang Bapak lakukan untuk mensukseskan acara Wisuda Tahfiz kita pada hari ini Pak? Dalam rangka mensukseskan wisuda tahfiz pada hari ini, tentu yang kita lakukan pertama mendekati berbagai pihak, terutama orang tua siswa yang wisuda anaknya di sini. Kemudian pendekatan juga kepada berbagai instansi-instansi di Kota Padang, dan juga bahu-membahu di antara alumni lintas angkatan. Nah, sehingga mereka berkontribusilah untuk memberikan dana dan terwujudlah acara kita ini. Baik Pak, nah sebenarnya ada anjuran tidak Pak dari pemerintah untuk melakukan acara wisuda tahfiz atau memang hanya inisiatif dari SMA Negeri 3 Padang? Kalau untuk tahfiz Quran, ini memang kita menjalankan program daripada peraturan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat, terutama Kota Padang, bahwa program Babali Akasurau itu artinya siswa itu wajib hukumnya untuk kembali bisa membaca dan mendalami Al-Quran. Lalu haruskah wisuda? Pertanyaannya, haruskah di wisuda? Nah, wisuda ini sebetulnya hanya semacam seremoni oleh kita, bahwa setiap anak yang sudah sampai mencapai 1 juz tambahan hafalannya, maka dia kita hargai gitu loh. Kita hargai dia, kita apresiasi dia dalam bentuk wisuda. Nah, sehingga itu juga lah yang memotivasi mereka untuk terus menambah dan memperbanyak hafalannya. Begitu kira-kira. Ya. Baik Pak, nah dengan telah berlangsungnya acara wisuda tahfiz pada hari ini dengan sangat meriah Pak, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk mempersiapkannya Pak? Kalau untuk persiapan tahfiznya itu kan sudah berjalan 1 tahun ke belakang. Namun kalau untuk pelaksanaan seremoni ini, kita melakukan 1 bulan ke belakang ini itu untuk latihan-latihan dari berbagai sisi yang telah dipandu oleh guru-guru dan para pelatih yang kompeten di bidangnya. Seperti musik itu ada Ibu Hidawati, ya kan. Kalau untuk baca Quran ya Bapak sendiri yang membimbingnya, dan apalagi drum band, itu ada instruktur sendiri. Jadi artinya bahwa acara kita ini memang terselenggara berkat kerjasama setengah 1 bulan belakangan ini untuk acara seremoni ini. Baik Pak, sebenarnya apa Pak makna dan tujuan yang ingin dicapai dengan diadakannya acara wisuda tahfiz ini Pak? Seperti yang Bapak sampaikan barusan, bahwa tujuan yang ingin dicapai daripada wisuda ini tak lain dan tak bukan adalah untuk memotivasi siswa bahwa dia telah mencapai target 1 juz dari tambahan hafalan sebelumnya, lalu menambah umpamanya dari 3 juz menjadi 4 juz, 4 menjadi 5 juz, dan seterusnya. Nah, setiap tambahan itu kita pihak sekolah mengapresiasi, menghargai mereka dalam bentuk wisuda tahfiz. Nah, sehingga dia terus terpacu dan termotivasi untuk menambah hafalannya. Itu Pak Rasa. Ya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Saya Rahel Kalista Berliana Noves, pamit undur diri. Halo Sobat Smantri TV, kali ini saya sudah bersama dengan salah satu orang tua wisudawati tahfiz SMA Negeri 3 Padang. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Maaf mengganggu waktunya Bu. Dengan Ibu siapa Bu? Ibu Profesor Dr. Safni Master of Engineering, orang tua dari Cahaya Humaira Bagustari. Baik Bu, setelah Ibu menyaksikan acara wisuda pada hari ini, bagaimana perasaan Ibu? Perasaan itu terharu ya. Iya. Perasaan itu terharu karena anak-anak selalu bisa dari kecil diajarkan untuk baca Al-Quran, sampai SMA dia masih mau melanjutkan untuk menghafal dan mempelajari Al-Quran. Dan kita memang berharap supaya ini terus ya, walaupun sedikit-sedikit, tapi yang penting tidak target yang besarnya utama adalah mau untuk terus-menerus untuk melakukan peningkatan diri. Menurut Ibu, dengan adanya program tahfiz ini efektif tidak untuk menambah hafalan Quran anak Ibu sampai sekarang ini Bu?
Ya kita sebetulnya kalau dengan menghafal Quran ini biasanya kan kecerdasan makin meningkat ya. Iya, betul. Kecerdasan makin meningkat. Kemudian yang kedua konsepnya kalau kita kejar akhirat dunia akan pasti ngikut ya. Iya. Nah, kalau kita kejar akhirat dunia pasti ngikut. Jadi artinya kalau kalimat-kalimat Al-Quran itu yang sudah membersamai diri itu, insya Allah apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita lakukan itu pasti akan dibimbing oleh Allah. Ya, tapi tentu semua atas dasar ikhlas. Jadi kita sangat mendukung untuk sekolah terus melaksanakan dan kalau bisa terus ditingkatkan kualitasnya. Jangan hanya target untuk wisuda, jangan nanti niatnya berubah ya. Jangan nanti hanya target untuk wisuda, ekspos tidak. Tapi kita memang dalam rangka mendidik karena memang di negara kita ini kan tujuan pendidikan itu membentuk adalah pembangunan pendidikan ini kan membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Manusia Indonesia seutuhnya itu apa? Memang dia dididik cerdas intelektualnya, cerdas emosionalnya, terutama lagi spiritualnya. Nah, spiritualnya ini rohnya. Kalau cerdas pun yang lainnya, emosionalnya, intelektualnya. Ya, tetapi kalau tidak cerdas secara spiritual, ibarat tubuh tanpa roh gitu ya. Nah, tanpa tubuh itu tanpa roh. Jadi memang sudah selayaknya, sudah seharusnya malah. Kalau berdasarkan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk bidang pendidikan adalah membangun manusia Indonesia seutuhnya, memang harus diajarkan Al-Quran ini untuk anak Islam kan, yang beragama Islam. Karena memang artinya ya kalau kita lihat sampai sekarang kalau anak-anak ngafal Quran ini kan dia jadi malu untuk tawuran, dia malu untuk berbuat yang tidak baik gitu kan. Dari dirinya saja sudah mulai mencegah itu ya. Jadi saya berharap sekolah melakukan ini terus menerus, malah melakukan peningkatan. Jadi peningkatannya bisa berbagai cara. Misal ketika sebelum mulai baca satu ayat ya dengan tafsirnya, kemudian apa amalan-amalan yang mungkin dilakukan. Setelah itu saya kira itu yang belum ada sekarang ya, itu sarannya. Kemudian anak-anak bisa menghafal dan melanjutkannya. Jadi kalau sudah dibiasakan setiap pertemuan itu ada satu ayat yang dibahas dan langsung ada amalannya untuk sehari-hari. Jadi nanti dia terbiasa kalau sudah tidak ada di sini lagi, di sekolah lagi, dia akan baca juga, artinya tidak sekedar menghafal saja. Karena yang dibalas Allah di akhirat nanti itu kan tidak hanya menghafalnya saja, termasuk mengamalkannya. Ya. Baik Bu, apakah ada kesan dan pesan untuk rumah tahfiz menurut Ibu? Oh ya, tadi sudah masuk ya, sebagian ya. Jadi rumah tahfiz ini kita sarankan ya semua yang terlibat di dalamnya istiqomah ya, istiqomah. Kemudian konsep dalam agama kita sudah jelas ya, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Dan dalam penjaminan mutu ya, quality assurance selalu katakan harus melakukan continuous quality improvement ya, supaya kita tidak hanya stagnan begitu-begitu saja. Jadi sudah keharusan untuk melakukan semua peningkatan di berbagai sisi. Jadi misalnya tentu ada evaluasi. Evaluasi, apa evaluasinya? Misalnya ditanya kepada guru-gurunya, ditanya kepada siswanya, ya tanya orang tuanya apa sekarang pendapat tentang kondisi rumah tahfiz ya. Di mana dia puas, di mana belum puas. Kemudian kalau ada yang belum puas, apa jalan keluar untuk meningkatkannya? Kita lakukan sama-sama. Seperti sekarang kan bagus. Sekolah melibatkan orang tua, melibatkan guru ya, melibatkan pemerintah juga. Jadi memang pendidikan itu memang tanggung jawab kita semua. Nggak bisa anak dibiarkan saja dengan gurunya di sekolah, orang tua juga terlibat. Malah komunikasi juga harus terjalin antara orang tua dengan guru, ya, dengan pemerintah otomatis dengan sekolah ya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya Bu. Saya Lavinia Nashwa Rinaldo pamit undur diri. Halo Sobat Smart TV, kali ini saya sedang bersama dengan Muhammad Rehan Al-Hakim sebagai wisudawan terbaik pada Wisuda Tahfiz RTQ Nurul Ilmi tahun 2023. Halo Rehan. Halo Kak. Oke Rehan, aku mau nanya sedikit nih. Yang pertama itu, bagaimana perasaan Rehan saat dinobatkan sebagai wisudawan terbaik pada Wisuda Tahfiz kali ini? Rasanya sangat menyenangkan Kak, karena bisa membanggakan kedua orang tua, mulai dari ayah dan ibu, dan juga dapat membanggakan guru-guru serta kepala sekolah Kak. Nah, Rehan, kita ini kan banyak orang yang merasakan kalau menjaga hafalan itu lebih sulit daripada menghafal itu sendiri. Nah, bagaimana nih tips Rehan untuk menjaga hafalan Rehan dan menghafal itu sendiri? Caranya yang pertama, jangan lupa nambah hafalan sehari minimal 5 baris atau bisa lebih. Dan jangan lupa untuk setiap hari meroja hafalan mulai dari waktu yang baiknya, yaitu waktu maghrib dan waktu subuh.
Oke Rehan, kita tadi juga sudah melalui sesi pemberian mahkota kepada orang tua. Bagaimana perasaan Rehan saat memberikan atau memakaikan mahkota tersebut kepada orang tua Rehan? Perasaan Rehan sih ya terharu Kak, karena dapat membagikan mahkota kepada kedua orang tua. Dan saya juga berharap sih kalau bisa di akhir nanti bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tua Kak. Amin. Terima kasih atas tips dan waktunya Rehan. Terima kasih Kak. Saya Nabila Maharani, pamit undur diri. Halo Sobat Smantri TV, kali ini di samping saya sudah ada salah satu wisudawati yang mendapatkan penghargaan wisudawati terbaik Tahfiz SMA Negeri 3 Padang, yaitu Najwa. Hai Najwa, selamat siang Najwa. Nah, bagaimana kabarnya siang ini Najwa? Alhamdulillah baik Kak. Baik, sebagai wisudawati Tahfiz terbaik SMA Negeri 3 Padang, bagaimana perasaan Najwa setelah mendapatkan penghargaan ini? Saya aku senang banget udah dapat penghargaan buat hari ini, karena aku nggak nyangka kalau misalnya bakalan ada penghargaan seperti ini. Jadi aku berterima kasih banget udah dibantu sama guru-guru di sini supaya hafalan aku tuh lebih bagus. Baik Najwa, selanjutnya karena program Tahfiz sekolah kita adalah program eksternal sekolah, bagaimana cara Najwa tetap balance antara kehidupan sekolah akademik dan juga hafalan Al-Qur'annya? Biasanya aku kalau buat ngafal kayak gini di pagi hari atau mungkin di waktu senjang, kemudian aku buat nyetor hafalannya itu biasanya pulang sekolah, dan biasanya kalau pelajaran gitu aku bisa ngulang di waktu-waktu luang lainnya. Oke Najwa, dilihat-lihat Najwa sangat ambis dan tekun untuk mempelajari Al-Qur'an ya. Apa sih motivasi Najwa sendiri untuk menjadi penghafal Al-Qur'an, bahkan sampai menjadi wisudawati terbaik Tahfiz SMA 3 Padang? Motivasi aku ingin jadi seorang penghafal Al-Quran yang nantinya bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tua aku di akhirat nanti. Baik Najwa, setelah lulus wisuda Tahfiz pada hari ini, bagaimana target selanjutnya atau apa sih yang bakal Najwa lakukan ke depannya setelah wisuda Tahfiz hari ini? Kedepannya aku bakalan ningkatin lagi hafalan aku supaya tercapainya tujuan aku, yaitu untuk menjadi seorang penghafal. Oke Najwa, dari wisudawati Tahfiz terbaik kita hari ini Najwa, kita bisa belajar banyak hal, dan selamat kepada Najwa sudah menjadi wisudawati Tahfiz terbaik SMA Negeri 3 Padang. Baiklah, itu saja kami podcast SMA 3. Saya Farah Gunawan, pamit undur diri.